Oke, selamat pagi semuanya. Saudara-saudara sekalian, kita bertemu di sesi ini. Ya, saya akan membahas mengenai bidang finance atau keuangan. Di situ nanti kita akan mencoba untuk membedakan, ya, di finance itu kan ada dua topik yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah ya non-behavior finance. Yang kedua adalah behavior finance. Sekarang yang pertama dulu, saya akan mencoba untuk menjelaskan yang non-behavior finance. Yaitu apa? Adalah sebuah keputusan dari manajemen perusahaan untuk mencoba ya, melakukan ya, hal-hal yang mengarah ke pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan. Yang pertama adalah financing decision atau keputusan pendanaan. Melihatnya adalah di pasifa sebuah perusahaan. Di sana ada modal asing, ada modal sendiri. Policy untuk menetapkan keputusan pendanaan ini sangat bergantung dari manajemen. Bagaimana mereka mencoba untuk menentukan struktur modal yang optimal. Ada dua teori yang menentukan struktur modal yang optimal, yaitu balancing theory atau trade-off theory. Yang kedua adalah pecking order theory. Saya jelaskan dulu yang pertama mengenai trade-off theory. Teori ini mencoba memberikan wawasan ya, berpikir kita bahwa ya, kalau perusahaan mempunyai hutang, maka manajemen perlu memperhatikan ya, dampak dari hutang itu sendiri. Ya, kalau hutang perusahaan semakin meningkat, punya dampak yang positif. Alasannya apa? Kok positif? Alasannya adalah semakin banyak utang maka ya akan menimbulkan penghematan pembayaran pajak atau ya debt tax shield namanya. Namun perlu diperhatikan juga, semakin banyak utang juga menimbulkan apa yang disebut dengan potensi timbulnya financial distress yang diendos oleh konflik keagenan dan situasi global yang tidak menentu seperti sekarang ini. Yang pertama. Yang kedua adalah pecking order theory. Teori ini menjelaskan bagaimana manajemen mencoba untuk mencari sumber-sumber pendanaan. Yang pertama dulu apa? Sumber dana internal dalam perusahaan, bentuknya laba yang ditahan. Itu preferensi yang pertama dulu. Kemudian yang kedua adalah mengemisi obligasi ya, jangka panjang yang secure bond. Yang terakhir adalah pendanaan dari mengemisi saham jika perusahaan itu sudah go public. Di langkah pertama sudah dilakukan oleh manajemen perusahaan. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah keputusan mengenai investment decision, yaitu keputusan yang terkait dengan yang pengalokasian dana kepada aset-aset dalam pasar itu sendiri. Ingat, kalau kita mencoba untuk memahami keputusan ya, investment atau investasi, maka kita bisa mencoba untuk melihat satu, ada investasi yang di financial asset, dan kedua investasi yang di real asset. Kalau kita bicara yang financial asset, maka kita mencoba untuk melihat namanya security
market line. Menggambarkan apa? Itu menggambarkan sebuah garis di mana ada aset-aset yang bebas risiko seperti SBI, Treasury Bill, surat utang negara. Kemudian ada aset yang lebih berisiko, misalnya apa? Ya, ada obligasi, saham dan future, ya, atau derivatif transaction. Lebih berisiko ke sana. Maka dari itu ada teori namanya, ya, teori diversifikasi aset yang diperkenalkan oleh Markowitz. Ini penting banget. Jika kita mempunyai aset yang, ya, banyak, maka kita mencoba untuk melihat bagaimana hubungan keterkaitan aset-aset ini yang ideal itu jika hubungannya korelasinya adalah negatif. Karena dengan korelasi yang negatif, maka dampak secara portfolio risikonya akan semakin menurun. Yang berikutnya adalah investasi yang bersifat real asset, bisa juga kita akan mencoba mengalokasikan dana kita ke aset-aset yang bersifat jangka panjang. Real asset ini lalu didukung dengan apa? Proses capital budgeting yang bagus dengan melihat bagaimana, ya, proyeksi arus kas masa yang datang dibarengi dengan bagaimana kita menghitung, ya, rule of thumb-nya, diskon rate-nya seperti apa. Karena aset ini ada yang risk-nya tinggi, menengah, ada yang rendah. Maka di saat kita menentukan harga rate-nya, kita mencoba untuk masukkan unsur resiko, namanya premium risk namanya. Nah, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga adalah kebijakan dividen atau dividend policy. Apa tujuannya? Tujuan dari policy ini memberikan opsi-opsi kepada pemegang saham, apakah mereka ingin dividen itu dibagi dalam bentuk cash atau dalam bentuk stok atau stok dividen. Teorinya yang sering kita dengar, yakni signaling teori. Signaling teori. Nah, sekarang yang berikutnya kita mencoba membahas mengenai behavior finance, yaitu apa? Ini agak berbeda. Teori ini mencoba kita memahami bahwa manusia itu, ya, mempunyai daya kognitif nalar, akal sehat jalan. Untuk yang behavioral finance ini, endorse-nya kemana? Ya, manusia itu ada kecenderungan berpikir secara kadang-kadang tidak nalar atau tidak rasional. Maka, ya, dalam konteks behavioral finance ini, ya, kita mencoba untuk bisa memahami ada aspek yang sangat penting yang perlu saudara pahami mengenai, ya, action yang bersifat heuristik namanya. Bentuknya apa? Macam-macam bentuknya. Kalau Anda melihat perilaku investor di pasar modal, baik di Bursa Efek Indonesia, di NYSE seperti itu, ingat, perilaku investor sangat beragam. Ada perilaku yang dia cenderung mengikuti investor lain untuk invest dana di saham, obligasi, atau yang lain. Namanya herding behavior, meniru dia meniru. Yang kedua, ada istilah lagi mengenai handshake bias. Maksudnya apa? Banyak investor yang mencoba untuk beli saham itu dasarnya adalah, ya, dia, ya, mempunyai pengalaman masa yang lalu seperti apa. Kalau masa lalu dia mencoba untuk beli saham ternyata growth-nya bagus, harganya bagus, itu digunakan sebagai patokan atau guidance untuk beli saham sekarang ini seperti apa. Ya. Yang kedua ada juga, ya, proses akuisisi perusahaan oleh holding.
itu bisa ya menyebabkan seseorang manajemen perusahaan ya dia mencoba untuk mengambil keputusan secara jangka panjang tapi sifatnya non kognitif dengan pengalaman dia. Manajemen coba mengakuisisi perusahaan A, kok berhasil, dia tidak perlu menganalisis cash flow-nya seperti apa, ya. Dia menggunakan namanya rule of thumb. Karena harus mengambil keputusan secara cepat dengan waktu yang tersedia. Yang terakhir adalah apa yang disebut dengan over confident bias namanya. Ini terjadi pada saat apa? Pada saat investor itu yakin, punya keyakinan yang lebih akan apa? Ya, akan sebuah perusahaan ini punya growth yang tinggi, membagi dividen yang banyak. Ya, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini berarti perilakunya tidak rasional. Kenapa? Pengalaman masa yang lalu masih digunakan untuk mengambil policy di saat ini. Padahal belum tentu begitu, belum tentu. Maka timbul market crash ya di Amerika, subprime mortgage di Amerika juga. Indonesia sebenarnya juga sama. Ya saudara, dalam konteks kita memahami teori pasar modal, itu yang terpenting itu ada teori yang namanya teori efisiensi pasar modal, yaitu apa yang pertama? Ya, teori efisiensi pasar modal dilihat dari informasinya. Di situ ya ada 3 poin yang perlu Anda pahami. Yang pertama apa? Teori mengenai ya efisiensi pasar ya secara lemah atau weak spot hypothesis market analysis. Yang kedua teori mengenai apa? Semi strong efficiency market hypothesis. Yang ketiga adalah strong form efficiency market hypothesis. Itu sangat berbeda. Sekarang di era yang milenial ini ada efisiensi pasar secara decisional ya. Namanya decisional efficient market ya hypothesis. Itu yang di-endorse oleh profesor saya Tiga Jamada. Beliaunya sudah lulus dari Temple University doktoralnya. Dia menulis mengenai itu, topik mengenai efisiensi pasar modal secara keputusan. Saya kira cukup itu dulu pertemuan ini. Kita akan berlanjut ke pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.